Wallahu a'lam. Iya, ada lagi, silakan. Ah, Taib. Ada lagi dari Pak Samsul. Jika dalam jual beli, semisal sudah terjadi kesepakatan uang muka, apakah ada hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat untuk membatalkan jual beli itu? Semisal salah seorang yang bersepakat jual beli itu meninggal dunia gitu, Ustaz. Ya Jadi, boleh, boleh bahkan setelah terjadi transaksi jual beli pun boleh ada ikolah namanya. Mohon pembatalan transaksi jual beli setelah terjadi, apalagi cuma DP. DP kemarin sudah kita bahas jual beli arbun. Kalau menurut jumhur ulama, selain Hanabilah, jual beli arbun itu kan nggak boleh. Menurut Hanabilah boleh. Dan itu juga yang dipakai oleh mayoritas masyarakat sekarang. Nggak masalah. Kalaupun nggak, ya namanya orang udah di DP, ternyata kena musibah awalnya. Bila sana nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Atau udah DP, ternyata butuh untuk kebutuhan yang lebih urgent. Ini kebutuhannya lebih mendesak. Mungkin apa? Mau beli sawah, udah di DP sekian. Anaknya ternyata mau wisuda, butuh atau mau pelunasan haji atau apalah gitu, butuh duit banyak. Ya boleh digagalkan, boleh, nggak masalah. Nah bagaimana dengan DP-nya? Ya kalau menurut Mazhab Ahmad, DP-nya bisa hangus, bisa, nggak masalah. Karena dari DP tersebut, si penjual sudah menstop pihak lain untuk memberikan penawaran. Jadi seolah-olah DP itu adalah ongkos untuk menyetop penawaran dari pihak lain. Ya, kalau pakai Mazhab Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Iya, eh Taib. Jazakallah khair, Ustaz. Silahkan kalau ada yang, oh ya, masih ada satu lagi, Ustaz. Eh, dari Ibu Setianingsih bertanya jual beli kayu. Bertanya jual beli kayu masih hidup sudah dibayar gitu. Jadi iya. jadi kemudian pohon untuk tebang kayu dan ambilnya dalam waktu tertentu gitu. Isinya titip dulu gitu. Bagaimana, Ustaz? Kalau jarak antara transaksi dengan nebangnya itu sebentar, lumrah menurut masyarakat nggak masalah. Nggak masalah. Karena emang orang butuh kayu kan gitu. Kayu jati, mungkin kayu apa, kayu mahoni. Mau dibeli, dibeli ya udah berapa. Tapi langsung ditebang gitu. Ya 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu masih lumrah. Ya nggak boleh. Beli kayunya masih kecil, jati masih kecil, usianya baru 3 tahun segini-gini gitu. Atau sekaki gitu ya. Nah, sebetis orang. Nah, kapan ambilnya? 10 tahun lagi ya? Kagak, 10 tahun lagi mana nanti harganya beda. Kalau seperti itu nggak boleh. Nah, jadi kalau mau beli kayu masih hidup, memang beli kayu masih hidup, Bu ya. Tapi langsung dipotong. Langsung itu maksudnya nggak seketika itu. Lumrahnya masyarakat sajalah. Mungkin selisih 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu masih masuk akal. Kalau udah bertahun-tahun sudah beda harga lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Waduh, insya Allah. Ada lagi yang mau langsung boleh? Ya, silahkan eh, dari jamaah sekiranya ada pertanyaan, Langsung di unmute sendiri aja, unmute ya sendiri. bisa di-unmute aja. Eh, karena sholat di waktu khobar berapa 5.18 ya. Jadi masih ada waktu kita 10 menitan insya Allah. Mau diskusi di luar tema juga boleh, betul. Ya, tuh Ustadz Wazin sudah menawarkan. Jadi sekiranya tidak ada pertanyaan dari tema yang kali ini, fikih muamalah, karena mungkin Alhamdulillah Allah udah mudahkan kita untuk menyerap apa yang Ustadz jelaskan. Eh, bisa mengajukan pertanyaan terkait fikih, subjek fikih yang lain, silahkan. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, saya mau bertanya, tapi saya bingung bagaimana mengungkapkannya. Ada suatu
suatu kejadian yang pernah saya dengar. Ya, Kadang orang itu ketika ketika nyalon jadi PNS itu dia dapat tawaran dari anggota DPR atau pemerintah di atas gitu. Saya ya, dapat saya dapat untuk bisa menaikkan orang nih, dia bilang gitu kan, mengeloloskan orang satu atau dua. Kalau kamu mau bayar sama saya, bilang begitu. Bagaimana hukumnya ini, Ustadz? Jual belinya seperti ini. ya. Itu syafaat. Itu namanya syafaat. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapapun yang memberi syafaat kebaikan maka dapat pahala. Nah, memberi syafaat ini yang saya pahami sependek pembacaan saya tidak boleh diperjualbelikan, ditransaksikan. Itu bagian dari nolong. Kalau diperjualbelikan maka sudah tidak benar, bagian dari korupsi. Karena haknya orang untuk daftar jadi PNS, haknya dia. Kalau mau membantu, bantu saja. Tidak perlu dimintain duit. Ketika dimintain duit, yang dimintain duit mah, ya istilahnya, kalau bahasa mohon maaf nih, bahasa sekarang, dianya terpaksa. Ya namanya orang kan gitu. Kalau sistemnya sudah seperti itu, kalau mau, mohon maaf, mau apa, pakai yang normal-normal, kadang daftar berkali-kali, puluhan kali kagak tembus-tembus tuh. Karena tidak ada yang memberi syafaat. Jika ada yang beri syafaat, ya langsung masuk aja gitu karena sudah pesanan. Nah, model-model seperti itu kan merusak sistem tatanan nilai, tatanan moralitas masyarakat. Jadi tidak dibenarkan ya. Karena menimbulkan kerusakan, pelanggaran. Memberi syafaat gratis. Dan yang gratis itu dapat pahala. Kalau minta bayaran maka tidak diperkenankan. Setahu saya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Ada satu pertanyaan tertinggal lanjutan dari Bu Siti yang tentang pohon tadi. Nah, kalau ini tentang minyak, Ustaz, mungkin minyak goreng. Kalau misalkan ditempel harganya 14.000, ada barcode-nya 14.000, kemudian dijual 15.000, itu gimana, Ustaz? Oh, dari pemerintah 14.000 gitu ya, dijualnya Nah, 15.000. Ya, kalau sah saja. Ya namanya penjual mungkin dia belinya 14.000 gitu. Nggak dapat untung, ngambil untung 1.000, masih sah-sah saja nggak masalah. susah. Hmm. Oke, tahu Ustaz. Silakan Pak Habab kalau pengen bertanya, contoh Silakan Pak silakan di Khabar. unmute. Oh ya, ya Ustadz, dua pertanyaan Ustadz tentang hukum Ya. jual beli uang kripto itu hukumnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kan ada jual beli yang sempat viral itu yang dia jual gambar kemudian NFT atau apa itu Ustadz? Nafti. Iya. Iya, kalau uang kripto itu kebanyakan ulama sekarang tawakuf dulu lagi. Karena hakikatuhu lam tattadih. Jadi eksistensi realnya seperti apa itu belum jelas. Ini kan masih permainan orang-orang, mohon maaf, yang punya kepentingan aja. Karena sebenarnya definisi uang sekarang itu adalah sesuatu hal yang dianggap sakral, dianggap bernilai oleh komunitas tertentu tanpa ada standarisasi jelas. Beda dengan zaman dahulu, standarisasi uang itu ada nilainya, emas dan perak. Nah sekarang diganti dengan duit kertas. Nah, kertas itu kan nggak ada nilainya kadang. Nilainya dolar itu untuk cetak dolar yang $1 dengan duit berapa 10.000 itu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin kan sama wae ongkos untuk nyetaknya, tapi kenapa kok beda sekali. Nah, itu makanya timbul, mohon maaf bahasa saya mungkin apa, imajinasi orang-orang itu kan berarti hanya apa ya, suatu hal yang tidak real didoktrinkan untuk diimani, ini sesuatu yang berharga. Makanya udahlah kita buat komunitas punya duit sendiri. Yang bentuknya mau disebut kripto lah, uang apalah dan sebagainya, ini bernilai sama dengan uang. Ya kita buat komunitas dan semuanya mengakuinya. Tapi kan sampai sekarang belum diakui secara global, Mas ya. Makanya
ya mayoritas ulama itu gak mau gegabah, gak mau terburu-buru. Ya, selama belum jelas hakikatnya, mending ya nggak usah difatwakan dulu. Nah, kitanya tidak usah ikut-ikutan ke situ. Transaksi dengan uang yang sudah jelas saja, bisnis dengan perkara-perkara yang jelas. Karena khawatirnya, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapapun yang nyemplung ke syubhat, khawatirnya nyemplung ke perkara yang haram. Ya, jadi Ana lebih milih tawakuf saja. Dan dulu pernah saya diskusikan dengan para masyayikh di Saudi, itu kata beliau-beliau tawakuf saja karena belum jelas hakikatnya seperti apa ini uang kripto ini. Itu masih di komunitas tertentu, di yang lain belum dianggap. Nah, bagaimana dengan jual NFT? Jual NFT, jual gambar-gambar kan hasil sebuah karya itu ya. Hasil sebuah karya. Meskipun lagi-lagi orang sekarang tuh bisnisnya pinter-pinter gitu. Jadi membuat apa ya? Membuat komunitas sendiri bahwa bahwa sesuatu hal ini berharga. Ini karena kan sekarang kan brandingnya jadi branding aja. Perkara baru di brandingin, bayar orang, kita komunitas, ada mungkin kong kali kong dengan siapa, jual yang mahal, beli yang mahal gitu, biar orang-orang pada menganggap itu berharga. Lalu nanti di ujung-ujungnya akan nggak punya nilai lagi. Ya ini mohon maaf ya, dulu ada namanya bunga di kita itu gelombang asmara apa gelombang cinta gitu kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada musim akik, terus ada kemudian musim apa macem-macem gitu ya. Bunga aja harganya sampai miliaran gitu. Itu kan sebenarnya cuma permainan, ya permainan promosi aja ya. Mm-mm. Jadi nggak ada hakikatnya. Ya kalau kalau sahnya ya sah-sah saja jual beli seperti itu. Kalau emang orang mau jual beli bunga, satu bunga harganya 1 miliar itu ya mangga. Kayak saya pernah baca di mana di banyak situs berita itu ada ikan tuna atau ikan apa gitu harganya 1, sekian M. Tapi bilang itu sekian M tuh dapat rumah gede di sini gitu. Cuma makan ikan gitu. Ya sah-sah saja. Kalau memang mau orang mau beli NFT, gambarnya siapa, karyanya siapa, sah-sah saja nggak masalah. Cuma hati-hati hal tersebut itu biasanya mohon maaf banyak apa ya rekayasa saja, direkayasa masyarakat biar ini dianggap berharga. Ujung-ujungnya setelah mereka mengeluarkan hasil karya mereka, udah semuanya udah dapat duit gede, hancur lagi harganya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sahnya model NFT itu dibeli dengan harga miliaran, boleh nggak masalah hasil karya seni gitu. Selama ya itu hasil karya seni yang mubah, bukan hasil karya seni yang nggak boleh gitu ya. Mempertontonkan yang nggak boleh dan itu kan yang nggak boleh. Yang mubah-mubah mah nggak masalah. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke rekayasa yang tidak benar. Mending diinvestasikan kepada hal yang benar yang real aja. Ya beli saham di perusahaan halal apa gitu. Atau beli sawah, beli kebun kan jelas. Buka usaha apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin Cukup kali? cukup ya, mungkin cukup Saharudin, mungkin bisa Ya baik. disarikan. Jam 21:09. Insya Allah kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari awal sampai akhir benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya pribadi. Semoga panjang umur sehat dalam kebaikan ketaatan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.